Bandung Sumedang atau tepatnya di Dusun Cikuda, Desa. Sebuah mobil sedan menabrak 3 sepeda motor dan 1 mobil di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Warung Kalde Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Diduga sopir berkendara ugal-ugalan, sebuah mobil menabrak 3 motor dan 1 mobil lainnya di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, salah satu masalah utama di Jatinangor adalah minimnya rambu lalu lintas. Jadi, apa solusi dari kami? Di sini, kami hadir untuk menciptakan yang kami sebut dengan alat pedestrian traffic light. Kenapa kita membawa pedestrian traffic light? Masalah di Jatinangor adalah kecamatan dengan rambu lalu lintas yang sangat minim. Padahal daerahnya sangat padat dengan penduduk dan juga merupakan daerah dengan 2 kampus yang memiliki cukup banyak mahasiswa. Nah, jadi di sini minimnya rambu lalu lintas di Jatinangor itu turut menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Nah, rambu penyeberangan ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan juga mahasiswi dan juga penduduk lain yang berada di Jatinangor. Nah, berdasarkan data yang disajikan di tabel ini, jumlah kecelakaan di Jatinangor itu sebesar 37,4% kecelakaan oleh mobil dan sisanya 62,6% kecelakaan oleh motor. Bahkan di tahun 2023 terdapat 312 kejadian kecelakaan lalu lintas di Nangor. Jika dirata-ratakan itu hampir saja 1 kali kejadian kecelakaan sehari selama setahun. Solusi yang ingin kelompok kami bawakan adalah suatu sistem yang kami sebut dengan pedestrian traffic light. Apa itu? Jadi pedestrian traffic light ini adalah semacam lampu lalu lintas yang dikhususkan untuk membantu para pengguna jalan atau pengguna trotoar untuk bisa menyeberang. Nah, jadi para pejalan kaki ini cukup menekan satu tombol kecil di lampu lalu lintas yang berada di jalan. Nah, nantinya ketika sudah ditekan, lampu lalu lintas akan menunjukkan lampu atau countdown yang memiliki interval kurang lebih 15-30 detik untuk membantu pejalan kaki menyeberang ke seberang dengan aman. Nah, untuk detailnya, bagaimana cara kerjanya? Program ini bekerja dengan memeriksa apakah tombol pejalan kaki ditekan. Jika tidak ditekan, sistem menjalankan siklus normal lampu merah kendaraan, yaitu merah, kuning, dan juga hijau, sesuai durasinya masing-masing yang sudah ditentukan. Jika tombol ditekan, program menanyakan kondisi lampu kendaraan. Bila lampu hijau, sistem menunggu 30 detik, itu intervalnya, lalu menyalakan lampu kuning 3 detik sebelum lampu pejalan kaki hijau selama 30 detik. Bila lampu merah, langsung menyala kuning 3 detik, lalu pejalan kaki hijau memiliki interval 30 detik untuk menyeberang. Jadi setelah fase pejalan kakinya selesai, lampu kendaraan akan kembali ke warna semula dan nanti prosesnya akan berulang. Untuk flowchart kami kurang lebih seperti ini. Ada start, kemudian ada option, apakah tombol pejalan kaki ditekan, nanti ada decision-nya ada ya, dan ada decision keluar. Jika memilih decision keluar akan langsung selesai, dan jika memilih decision ya akan lanjut ke decision berikutnya, yang dimana apakah lampu kendaraan sekarang berwarna merah atau hijau. Jika memilih warna hijau, akan lanjut proses menunggu lampu hijau kendaraan dengan interval 30 detik. Jika memilih merah, ada proses berikutnya adalah lampu kuning pedestrian dan kendaraan 3 detik. Proses berikutnya adalah lampu hijau pedestrian selama 30 detik intervalnya. Kemudian lampu kuning pedestrian dan kendaraan 3 detik. Kemudian lampu kendaraan kembali hijau sehingga pejalan kaki harus berhenti. Nah, nanti jika ingin menyeberang lagi akan kembali ke decision pertama tadi itu, apakah tombol pejalan kakinya ditekan atau tidak. Jadi seperti itu. Dan jika sudah tidak ada proses dan memilih untuk keluar, maka sistem kerjanya akan selesai. Seperti itu. Dan juga berikut ini ada untuk algoritmanya. Nanti berikutnya codingan algoritmanya akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya. Baik, sekarang kita akan mensimulasikan program pedestrian traffic light. Jadi di sini kita akan mensimulasikan sistem lalu lintas pejalan kaki atau pedestrian traffic light. Di mana di sini spesifikasi yang kita gunakan adalah kita menggunakan array loop dan juga kondisi else tanpa fungsi tambahan lainnya. Di sini kita juga menyertakan kamus, di mana di sini kamusnya terdapat array yang di dalamnya terdapat string dan juga integer. Juga di sini terdapat boolean dan juga float. Kita akan langsung masuk ke algoritma saja ke simulasinya. Nah, di simulasi ini kita menggunakan mode cepat aktif.
Mode cepat aktif ini dapat diaktifkan atau dapat dimatikan. Jika kita aktifkan, maka kita bisa mengatur kecepatan waktu dari countdown yang akan berjalan nanti. Ini berfungsi untuk mempercepat waktu untuk mensimulasikannya. Jika Bapak atau Kakak ingin mensimulasikan program ini. Di sini saya menggunakan kecepatan sekitar 1,3 kali lebih cepat daripada aslinya. Sekarang kita akan langsung mencoba jika kita menekan tombol pejalan kaki. Di sini ada dua opsi, merah atau hijau. Kita akan pilih merah terlebih dahulu. Nah, pada saat lampu kendaraan warna merah, berarti dalam posisi itu kendaraan sedang berada diam. Jadi lampu pedestrian bisa langsung menyala selama 30 detik setelah lampu kuning menyala selama 3 detik. Nah, lampu kuning di sini berfungsi sebagai transisi di mana untuk menandakan jika lampu pedestrian akan menyala. Nah, setelah lampu pedestrian menyala 30 detik, waktu menyeberang akan habis dan lampu pedestrian akan kembali berwarna merah. Nah, di sini juga setelah lampu pedestrian berwarna merah nanti akan ada lampu kuning juga selama 3 detik yang menandakan bahwa lampu kendaraan kembali akan berwarna hijau dan kendaraan dapat maju. Nah, setelah itu nanti akan siklus akan selesai dan sistem akan mengulang. Lalu akan ditanyakan kembali apakah ingin menekan tombol pejalan kaki. Sekarang kita akan mengetes untuk lampu berwarna hijau. Nah, saat lampu berwarna hijau, berarti dalam kondisi ini kendaraan sedang melaju. Di sini kendaraan sedang melaju dan pejalan kaki harus menunggu kendaraan yang melaju agar lampu berubah menjadi merah. Di sini durasi lampu berwarna hijau selama 30 detik. Jadi pejalan kaki harus menunggu selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik selesai, akan menyalakan lampu kuning di mana transisi sebelum lampu pedestrian menyala. Setelah lampu pedestrian menyala hijau, maka para pejalan kaki dipersilakan untuk menyeberang selama 30 detik. Nah, di sini pejalan kaki ada waktu yang tersisa untuk menyeberang selama 30 detik. Nah, setelah selesai, waktu menyeberang akan habis dan lampu pedestrian akan menjadi warna merah. Di sini juga terdapat lampu transisi kuning yang menandakan bahwa lampu kendaraan akan kembali menjadi hijau. Nah, setelah itu nanti siklus akan selesai dan akan mengelup seperti yang sebelumnya, sama seperti lampu merah, di mana akan ditanyakan kembali apakah ingin menekan tombol pejalan kaki atau tidak. Namun kita di sini juga menyertakan stopping condition. Stopping condition kita di sini dapat dijalankan jika kita mengetik keluar. Jika kita mengetik keluar di sini, maka sistem akan dihentikan oleh operator. Ini menandakan bahwa sistem selesai dan tidak akan berjalan kembali. Sistem bisa berjalan kembali jika kita mererun codingan ini. Nah, sekian simulasi dari kelompok kami. Terima kasih. Di sini saya akan membahas laporan proyek 1 kami yang berjudul Pedestrian Traffic Light. Saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jatinangor dikenal sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, terutama di kawasan pendidikan dan permukiman mahasiswa. Banyak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas setiap hari seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan rambu lalu lintas serta fasilitas penyeberangan yang memadai. Kurangnya lampu lalu lintas dan rambu penyeberangan di sejumlah titik jalan menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kecelakaan, terutama yang melibatkan pejalan kaki. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan sistem lampu lalu lintas otomatis berbasis program komputer. Sistem ini tidak hanya berfungsi mengatur arus kendaraan, tapi juga memberikan prioritas kepada pejalan kaki melalui tombol penyeberangan atau pedestrian button. Dengan sistem tersebut, pejalan kaki dapat menekan tombol untuk meminta waktu menyeberang ketika lalu lintas sedang padat. Melalui pendekatan berpikir komputasional, sistem ini dapat dirancang menggunakan logika percabangan, perulangan, serta pengaturan variabel waktu guna mensimulasikan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, saya akan membahas masalah yang akan diuraikan dalam laporan ini. Yang pertama, bagaimana merancang sistem lampu lalu lintas khusus bagi pejalan kaki dengan menerapkan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep bridging atau perjabangan dan looping pengulangan dapat digunakan untuk mengatur durasi nyala lampu pada kendaraan dan pejalan kaki secara efisien. Yang ketiga, bagaimana proyek simulasi pedestrian traffic light yang dibuat mampu merepresentasikan kondisi lalu lintas nyata di wilayah dengan tingkat kecelakaan tinggi seperti Jatinangor.
Yang ketiga, saya akan membahas tujuan dari penyusunan laporan serta pembuatan proyek simulasi ini. Yang pertama, memahami penerapan konsep berpikir komputasional dalam merancang sistem yang melibatkan proses pengambilan keputusan dan pengaturan waktu secara terstruktur. Yang kedua, mengembangkan simulasi sistem lampu lalu lintas yang mampu mengatur arus kendaraan serta memberikan prioritas kepada pejalan kaki secara efisien. Yang ketiga, menyajikan gambaran solusi sederhana terhadap permasalahan keselamatan lalu lintas di Kecamatan Jatinangor. Yang terakhir, saya akan membahas manfaat dari simulasi kegiatan proyek. Yang pertama, membantu memahami secara mendalam penerapan konsep berpikir komputasional dalam proses penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tersusunnya simulasi pedestrian traffic light yang dapat dijadikan acuan awal dalam pengembangan teknologi smart traffic system atau sistem lalu lintas cerdas di masa mendatang. Yang ketiga, memberikan wawasan komprehensif mengenai pentingnya integrasi antara teknologi dan aspek keselamatan transportasi, khususnya bagi para pejalan kaki di kawasan padat lalu lintas seperti Jatinangor. Pada bab 2 ini, kami membahas penerapan berpikir komputasional dalam proyek simulasi sistem lampu lalu lintas pejalan kaki di Jatinangor. Tahap pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah permasalahan yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah utama yang kami hadapi adalah tingginya risiko kecelakaan bagi pejalan kaki akibat kurangnya sistem mengatur lalu lintas khusus pejalan kaki di Jatinangor. Permasalahan ini diuraikan menjadi beberapa langkah, yaitu menentukan input tombol penyeberangan, kondisi lampu awal kendaraan, pergantian warna lampu, pengaturan durasi tiap fase, pemberian prioritas bagi pejalan kaki, serta mengembalikan sistem ke kondisi awal. Dengan dekomposisi, setiap bagian sistem akan punya fungsi yang jelas dan mudah dikembangkan. Tahapan berikutnya adalah pengenalan pola. Kami menemukan bahwa sistem lampu lalu lintas ini memiliki pola berulang, hijau untuk kendaraan, kuning untuk tanda transisi, dan merah saat pejalan kaki boleh menyeberang. Ketika lampu kendaraan hijau, lampu pejalan kaki otomatis merah, dan sebaliknya. Untuk tahap abstraksi data, sistem nyata disederhanakan menjadi bentuk logis dalam program. Lampu kendaraan dan pejalan kaki direpresentasikan dengan variabel hijau ataupun merah. Durasi tiap fase disimulasikan menggunakan fungsi time slip, sedangkan tombol penyeberangan diwakili dengan input dari penggunanya sendiri. Semua hasilnya ditampilkan dalam bentuk teks di layar. Selanjutnya ada desain algoritma. Desain algoritma ini dibuat berdasarkan 4 konsep utama, yaitu sequence atau urutan langkah, selection atau percabangan dengan if-else, repetition atau perulangan dengan while true, dan array untuk menyimpan data warna setiap durasi waktu dan lampu. Keempatnya mempunyai program yang dapat berjalan otomatis dan berulang seperti sistem nyata. Selanjutnya ada deskripsi simulasi kerja. Simulasi ini menggambarkan bagaimana lampu kendaraan dan pejalan kaki bekerja secara bergantian. Lampu kendaraan memiliki 3 fase, yaitu merah, kuning, dan hijau. Pejalan kaki hanya bisa menyeberang saat menekan tombol dan atau saat lampu kendaraan berwarna merah. Sistem ini berjalan dalam loop tanpa henti hingga dihentikan secara manual oleh penggunanya sendiri. Output ditampilkan berupa teks, status lampu, dan hitungan waktu mundur tiap fase. Melalui simulasi ini, konsep berpikir komputasional seperti dekomposisi, pola abstraksi, dan algoritma dapat diterapkan secara nyata dalam sistem lalu lintas sederhana. Inilah dasar pemahaman kami dalam merancang proyek pedestrian traffic light simulation. Terima kasih. Lalu yang terakhir, saya akan membahas bab 3 penutup yang berisi kesimpulan. Penerapan konsep berpikir komputasional dalam merancang proyek simulasi pedestrian traffic light system memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun solusi yang berbasis logika dan waktu. Melalui tahapan berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi data, dan perancangan algoritma, sistem ini mampu merepresentasikan proses pengaturan arus kendaraan serta penyeberangan pejalan kaki secara terstruktur dan efisien. Proyek ini menggunakan struktur dasar seperti sequence, selection, repetition, dan array untuk mengatur urutan, kondisi, serta durasi nyala lampu kendaraan dan pejalan kaki. Simulasi yang dihasilkan menunjukkan bagaimana pendekatan logika komputasional dapat diterapkan dalam situasi nyata guna menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan tertata bagi seluruh pengguna jalan. Selain itu, rancangan sistem ini memberikan gambaran solusi sederhana terhadap permasalahan keselamatan lalu lintas di wilayah padat seperti Jatinangor. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai penerapan berpikir komputasional, tetapi juga menegaskan relevansinya dalam mendukung pengembangan sistem transportasi yang cerdas, efisien, dan berorientasi pada keselamatan.
Ya, jadi seperti itu sistem yang ingin kami implementasikan beserta source code dan juga laporannya. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan.